Assalamualaikum. Hai, berjumpa lagi dengan Bu Risa. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur dari bunga. Mari kita pahami bahwa tumbuhan memiliki dua organ, yaitu ada organ vegetatif dan organ reproduktif. Organ vegetatif terdiri dari akar, batang, dan daun. Sedangkan organ reproduktif memiliki bunga, buah, dan biji. Dan kali ini kita akan membahas mengenai bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Umumnya, bunga memiliki warna yang menarik atau aroma yang harum untuk menarik hewan menyerbu yang membantu dalam proses penyerbukan. Bagian ini umumnya dimiliki oleh perhiasan bunga, yaitu mahkota atau karola. Perhiasan bunga yang lain meliputi tangkai dan kelopak bunga. Bagian-bagian spesifik untuk bereproduksi yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Bunga yang memiliki semua bagian-bagian tersebut kita sebut sebagai bunga lengkap. Ada kalanya bunga hanya memiliki salah satu dari bagian-bagian bunga, dan kita menyebutnya dengan bunga tak lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, Ananda dapat menemukan bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Bunga seperti ini disebut dengan bunga sempurna. Namun ada juga bunga yang hanya memiliki satu dari alat kelamin tersebut, dan kita menyebutnya sebagai bunga tidak sempurna. Pada umumnya, bagian bunga sempurna dibagi menjadi dua, yaitu bagian fertil dan bagian steril. Bagian fertil merupakan bagian bunga yang secara langsung berpengaruh terhadap terjadinya proses penyerbukan dan pembuahan pada bunga itu sendiri. Terdapat dua bagian bunga, yaitu fertil, yaitu kepala putih atau pistilum, serta benang sari atau stamen. Kemudian bagian steril merupakan bagian bunga yang hanya berfungsi sebagai perhiasan dan kelengkapan bunga itu sendiri. Ia tidak secara langsung mempengaruhi terjadinya proses penyerbukan dan pembuahan. Bagian-bagian bunga steril misalnya ibu tangkai bunga atau pendukulus, daun tangkai Bracteola, dasar bunga, daun pelindung Bractea, daun mahkota petal, tangkai bunga Pedicellus, dan daun kelopak atau sepal. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari ibu tangkai bunga atau tangkai induk atau pendukulus. Tangkai bunga bahasa Latin dari Rachis pedunculus adalah bagian awal dari sebuah bunga. Pedunculus, tangkai induk bunga, merupakan cabang kelanjutan dari sebuah ranting atau batang pohon atau tanaman untuk menuju ke bunga. Berikutnya adalah tangkai bunga atau pedicellus. Pedicellus adalah bagian yang sering kita jumpai. Seperti yang kita ketahui, tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah. Pedicellus atau tangkai bunga inilah yang kerap kita jadikan sebagai bagian bunga yang kita petik dari pohonnya, sehingga tangkai bunga berfungsi sebagai penompang atau penghubung antara tangkai dan juga ranting. Kemudian ada dasar bunga. Dasar bunga ini adalah bagian bunga yang menjadi bagian dari ujung tangkai bunga. Dasar bunga ini berguna sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Daun tangkai bunga atau Bracteola. Bracteola adalah bagian bunga merupakan daun yang berfungsi sebagai daun pelindung. Daun tangkai bunga atau Bracteola ini tampak di luar bunga dan bisa terlihat. Daun ini berada pada bagian pangkal dari tangkai bunga. Kemudian bagian daun pelindung atau Bractea. Bagian ini berbeda dengan kelopak bunga karena Bractea ialah daun terakhir yang menjadi tempat tumbuhnya bunga. Jadi, pada bagian ketiak daun ini sang bunga berkembang serta tumbuh. Mahkota bunga atau corolla.
Corolla merupakan salah satu bagian bunga yang seringkali direpresentasikan sebagai bunga itu sendiri. Karena mahkota bunga merupakan bagian paling luar dari sebuah struktur keseluruhan bunga yang biasanya memiliki warna yang cerah dan juga menarik. Mahkota bunga juga memiliki susunan dan juga bentuk yang berbeda pada setiap bunga, sehingga sering terjadinya indikator utama dari keindahan dan kecantikan dari sebuah bunga. Berikutnya adalah daun buah atau karpel. Karpel merupakan bagian pertil, merupakan bakal biji berkelompok membentuk putih atau pistil. Dan berikutnya adalah daun mahkota atau petal. Petal merupakan perhiasan bunga berwarna mencolok, berkelompok, serta membentuk corolla atau mahkota bunga. Selanjutnya kita membahas mengenai kelopak bunga atau sepal. Sepal adalah bagian bunga yang merupakan kuncup saat bunga belum mekar. Kelopak bunga berfungsi membantu menjaga bunga yang belum mekar. Saat bunga sudah sedikit mekar, maka kelopak bunga akan ikut membuka, serta membiarkan bunga tersebut mekar. Saat bunga sudah mekar dengan sempurna, kelopak bunga akan membentuk seperti bagian dasar sebuah bunga. Jenis-jenis bunga pada tumbuhan. Ada bunga lengkap dengan bunga tak lengkap. Bunga lengkap disebut dengan Plos completus, yakni jika memiliki semua daun bunga, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Sedangkan bunga tak lengkap disebut dengan Plos incompletus, yakni jika salah satu daun bunga tidak ada atau tidak ditemukan. Kemudian ada bunga berumah satu, bunga berumah dua, dan tumbuhan poligami. Bunga berumah satu disebut dengan Planta monoica atau bunga banci, yakni bunga jantan atau benang sari dan bunga betina putih terdapat pada tanaman yang sama. Bunga berumah dua atau Planta dioica, yakni benang sari dan putih terdapat pada tanaman yang berlainan, namun masih dalam jenis yang sama. Kemudian tumbuhan poligam. Planta poligam, yakni tumbuhan yang memiliki dua tipe bentuk kelamin. Tumbuhan poligam atau planta poligam dibedakan menjadi 4, yaitu pertama Andromonoecus atau planta Andromonoecus, yaitu pada tanaman yang sama terdapat bunga jantan dan bunga banci. Kemudian Ginomonoecus atau planta Ginomonoica, yaitu pada tanaman yang sama ada bunga betina dengan bunga banci. Dan berikutnya adalah Androdioecus atau planta Androdioica, yaitu pada satu jenis tanaman hanya terdapat bunga jantan dan bunga banci saja. Dan yang terakhir adalah Ginodioecus atau planta Ginodioica, yaitu dalam satu jenis tumbuhan terdapat tanaman dengan hanya bunga betina dan tanaman dengan hanya bunga banci. Letak bunga pada tumbuhan terdapat 2 macam. Yang pertama, bunga pada ujung batang atau cabang disebut dengan Plos terminalis. Yang kedua, bunga yang terdapat dalam ketiak daun disebut dengan Plos axillaris. Penugasan pada struktur bunga.